Good morning ya. Selamat pagi. Hari ini hari Rabu ya, kalau nggak salah ya, tanggal 10. Ini orderan yang akan kita kirim ya hari ini. Jadi kita sebutkan satu-satu namanya. Untuk Pak Dionisius Deni, Jalan Agung Niaga 4. Herianto, Toko Jaya Indah Elektronik ya, Jambi. Sabar Arianto, Amarsel, Perum Mega Regency Blok I25, Desa Sukaragam, Serang Baru ya. Dodi Kids, Jalan Siaran HA Rahmat Simpang Sako Borang, Palembang. Pak Yuwono, Dusun Ringin Sari, Pesanggaran ya, Jawa Timur, Banyuwangi. Rudi Jojo Hartono, Tanjung Duren Utara ya, Grogol, Jakarta Barat. Ini Pak Rudi ini udah langganan sama saya, udah beli berapa kali ya untuk mobilnya Toyota Vios. Terima kasih Bapak Rudi. Oke ya, ini barang-barangnya yang akan kita review sebelum dikirim ya. Nanti saya akan bandingkan. Jadi ada satu orderan dari salah satu yang saya sebutkan tadi ya, Pro 7 P73CF Mark II ya. Tipenya adalah H8 H9. Ini diorder untuk CRV ya. CRV. Saya tidak tahu dia untuk fog lamp atau untuk headlamp ya. Karena ini diorder melalui reseller saya. Reseller saya tidak ada stoknya, jadi saya yang mengirim. Jadi buat Anda yang mau beli ya barang-barang ini nih, Anda bisa beli melalui Bukalapak dengan username saya Juragan Lampu. Jadi kalau Anda beli di Bukalapak, langsung saya yang mengelola. Saya yang kirim, saya yang cek dan recheck. Anda beli di Shopee, dikirim melalui reseller saya, stok mereka. Tokopedia melalui stok mereka, reseller Juragan Lampu ya. Shopee F3 Motor Lighting. Jadi stok mereka yang dikirim, jadi bukan melalui saya. Jika mereka tidak ada, confirm ke saya yang akan kirim ya. Anda bisa order langsung, transfer ya. Anda silakan WhatsApp, mau tanya-tanya, mau curhat, mau PHP juga boleh sebenarnya, tapi ya jangan kebanyakan PHP ya. 3 pertanyaan silakan Anda bertanya, akan saya jawab ya. Tapi kalau kelamaan bertanya nggak beli-beli juga saya nggak jawab lagi gitu ya. 3 pertanyaan lah maksimal ya. Cengli lah ya, 3 pertanyaan yang sesuai apa yang Anda butuh informasi. Silakan WA saya ya, 0898 269 3838 ya. Anda bisa transfer melalui BCA, saya kirim melalui JNT. Oke, ini orderan hari ini ya. Jadi akan kita review satu persatu. Jadi nanti kita akan review P73CF Mark II ini ya, dengan kardus yang istimewa, versi baru, versi 2021. Kalau versi yang 2020 dusnya gede ya. Jadi ini versi Mark II versi 2021 sudah update ketiga kali kalau nggak salah ya. Nanti kita akan bandingkan ini dengan JL 3 warna ya. H11 juga, tapi ini diorder buat fog lamp. Fog lampnya Avanza, jelas ya. Order di Bukalapak jelas. Saya bisa tanya juga untuk mobil apa, untuk fog lamp, headlamp, atau kasih keterangan gitu ya, jelas. Sedangkan kalau ini kan ordernya melalui Shopee, saya nggak jelas untuk apa. Jadi kasih keterangan lah ya. Kenapa? Karena kita kan butuh kalibrasi untuk headlamp, untuk fog lamp. Saya anggap ini untuk fog lamp ya, karena bolam-bolam berwarna itu sebenarnya sih bagusnya di fog lamp ya. Kalau menurut feeling saya ya, Anda boleh setuju dan Anda boleh tidak setuju juga nggak masalah gitu ya. Tapi saya sih lebih mementingkan bolam berwarna buat fog lamp ya. Tapi ada juga yang order H4 karena hari ini banyak sekali order yang bolam berwarna karena memang musim hujan gitu ya. Musim hujan, musim kabut, musim banjir ya. Musim banjir, musim hujan, tapi alhamdulillah di Jelambar di sini nggak banjir. Banjir cuman cepat surutnya ya, karena semua pompa-pompa portable sudah disiapin ya. Banjir sih udah langganan lah daerah Jelambar mah. Cuman sekarang ada pompa, jadi
cepat surutnya ya. Anda lihat jalanan Latu Menten ke arah Grogol, ke arah Selipi, buset tuh jalanan lobang semua ya. Hati-hati yang lewat jalanan situ ya. Kalau lampu gelap, makanya lampu penting ya, bukan buat gaya-gayaan, bukan buat sok-sokan, bukan buat pamer-pamer Anda ganti lampu, tapi ya untuk menghindari itu lobang ya. Anda jalan malam lobang banyak, Anda nyungsep, ban Anda pecah, ban Anda peleknya sepeleng segala macam gitu ya. Hati-hati. Makanya Anda upgrade lampu sebenarnya buat keselamatan Anda dan keluarga Anda ya. Kalau Anda ganti pelek, Anda nano coating, itu hanya untuk tampilan luar, hanya untuk show off gitu ya, bukan untuk keselamatan. Fitur safety-nya kan tidak ada kalau Anda ganti lampu safety ya. Oke, ini saya akan bahas nanti belakangan ya. Jadi akan kita compare face to face. Ini harga lebih murah, ini harga lebih mahal, mana yang lebih terang ya, mana yang lebih bagus, mana yang ini nanti akan kita deskripsikan. Saya jual, saya review apa adanya. Anda boleh beli ini, Anda boleh beli ini, bebas, tidak ada paksaan ya. Oke, ini H4 ya. Hari ini banyak sekali H4 yang order berwarna ya. Kita akan review secara cepat saja, nggak usah banyak ini, karena semuanya sama nih, 3 set ya. 3 set semua warnanya untuk bohlam yang 3 warna ya. Jadi bohlam ini kita kasih sebut mereknya JL3 aja ya. Jadi kalau Anda mau order tipe ini adalah Anda tinggal sebut JL3 ya. JL3, JL itu artinya apa? Juragan lampu ya. Kardusnya, ada orang bertanya, Pak kardusnya seperti apa ya? Kardusnya begini ya, begini aja ya. Saya juga nggak bikin kardus yang mewah-mewah, karena kardus hanya untuk packaging. Anda kan butuh lampunya, bukan butuh kardusnya ya. Kardusnya paling juga Anda buat nyimpen bohlam aslinya ya, Anda cukuplah kardus seperti ini. Yang penting kan ada lampunya yang dipasang di mobil gitu ya, bukan perlu kardusnya ya. 1, syarat bohlam bagus saya sebutkan watt dan luxnya besar. Kenapa watt dan luxnya besar? Karena hubungannya dengan terang. Kita butuh lampu yang terang, bener nggak? Kedua, stabil. Jadi sudah dinyalakan tidak boleh ngedrop gitu ya, harus stabil ya. Watt dan luxnya gede dan stabil, syarat kedua. Syarat ketiga, adjustable. Bohlam ini memenuhi ya, adjustable. Putarannya slide ya. Ada bohlam yang fix tidak bisa disetel, itu sebenarnya lebih merugikan Anda dibandingkan bohlam yang bisa disetel ya. Keempat, bonus sebenarnya bisa diservis. Bohlam ini tidak bisa servis, rusak buang, karena chip spare partnya tidak ada. Syarat kelima, bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh terlalu gelap. Syarat keenam saya tambahin, tidak storing. Sampai saat ini tidak ada laporan untuk bohlam ini adalah storing. Anda beli Automac HP, produk yang saya jual itu storing ke radio. Saya ngomong apa adanya. Masih banyak bohlam di luar-luaran yang storing, masih banyak. Tapi ini alhamdulillah tidak ada laporan ya untuk storing. Jadi storing yang dimaksud adalah pas pada saat lampu nyala, radio saya suaranya hilang. Pas pada saat lampu nyala, radio saya kersek-kersek. Pas pada saat nyala, audio saya ada bunyi dengung gitu ya. Pas pada saat nyalain MP3, suaranya berdenging atau bagaimana, berdengung apa istilahnya. Jadi pokoknya itu namanya storing. Pas pada saat muter video, videonya bergaris-garis atau rolling. Pas pada saat lampu dimatiin normal. Nah, itu storing namanya. Ini alhamdulillah tidak ada laporan untuk storing. Tapi untuk bohlam merek Automax tipe HP, banyak sekali saya mendapatkan laporan dia storing, terutama ke radio. Saat dengerin radio, lampu nyala, radionya hilang suaranya. Ya, hilang suaranya. Lampu dimatikan, radionya ada lagi. Aneh itu namanya ya, storing itu namanya. Kenapa bisa seperti itu? Berarti drivernya, frekuensinya resonansi dengan frekuensi radio di Indonesia. Jadi radio di Indonesia kan dari berapa? Dari 98 ya, 96 kali ya, lupa saya juga, sampai 103 ya. Sampai 103 apa 100 berapa? 104 ya, megahertz ya. Nah, di dalam ini kan ada driver, ada PWM, pulse width modulation drivernya.
Nah, frekuensinya sama, jadi resonansi. Ya, resonansi karena ini ditaruh di mobil Anda, jadi membangkitkan frekuensinya lebih besar dibandingkan frekuensi pemancar radio, jadi suaranya ketutup. Makanya suaranya hilang. Bisa juga berdengung gitu ya, ada suara kayak ya pokoknya kayak ada jangkrik atau ada suara kayak laler lah atau nyamuk lewat gitu ya, gitu ya. Nah itu pokoknya intinya gara-gara frekuensinya resonansi ya, frekuensi PWM-nya resonansi dengan gelombang radio yang di sekitar 96 ya kalau nggak salah ya, megahertz sampai 108 megahertz kalau nggak salah radio di Indonesia ya. Nah, lebih menguntungkan kalau dia menggunakan frekuensi misalnya di 300-an. Nah, 300-an kan radio nggak bakal terganggu ya. TV di Indonesia sudah digital kalau nggak salah di berapa? Di 600 MHz ya TV ya. Kalau di handphone kan CDMA atau GSM bilangnya di 800, 1900 MHz, di 2100 ya. Kalau WiFi di berapa? Di 2,4 GHz, tinggi sekali. Jadi nggak mengganggu. Kalau Bluetooth berapa ya? Nggak tahu, saya nggak hafal ya. Jadi mesti cek. Ya Anda tinggal googling aja sendiri ya. Jadi pokoknya intinya ini tidak storing ya. Nah, satu-satu akan saya bahas. Watt dan luxnya besar. Ini bohlam, watt lux paling besar di kelasnya. Kelasnya ini maksudnya adalah di bohlam 3 warna. Di luaran banyak sekali yang jual bohlam 3 warna, 2 warna. Ini watt dan luxnya paling besar kelasnya. Paling terang di kelasnya. Di kelas bohlam 3 warna ini paling terang. Ya, saya ngomong saat ini di 2021 bulan Februari. Mungkin nanti 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian keluar yang lebih terang mungkin, karena namanya barang berkembang. Jadi saat ini di 2021 bulan Februari, bohlam 3 warna ini yang paling terang. Bohlam yang paling terang. Saya ngomong apa adanya karena kenapa? Saya sudah nyoba tipe lain, ini paling terang ya. Dan keunggulan lain ya. Keunggulan lain, ini devalutnya adalah kuning di atas chipnya, putih di bawah. Jadi dia lebih mementingkan putih. Cut off-nya, fokusnya di putih. Karena chip putihnya di bawah. Sedangkan merek-merek lain ya, seperti Automac DC yang bohlam bestseller, Automac TC bestseller yang kedua, dia kuningnya yang di bawah, putihnya yang di atas. Jadi dia sebenarnya mementingkan sinar warna kuning, bukan mementingkan sinar warna putih. Sedangkan ini bohlam lebih mementingkan warna putih. Kuningnya sebagai tambahan di atas. Kenapa? Karena walaupun musim hujan di Indonesia tidak tiap hari hujan, benar nggak? Walaupun musim hujan tidak tiap hari hujan. Jadi kita lebih mementingkan warna putihnya sebagai cut off-nya yang lebih bagus fokusnya. Sedangkan kuningnya dia taruh di atas agak lebih glare, nggak masalah karena kan hujan. Anda nyalakan ya tentu butuh pandangan yang terbuka, glare kemana-mana supaya Anda jalan bisa kelihatan, kan gitu. Ya benar nggak omongan saya? Kalau Anda merasa omongan saya benar ya Anda amini atau Anda yakinkan, tapi kalau merasa omongan saya salah, Anda tinggal koreksi komen di bawah ya. Jadi warna putih ini dia di bawah. Jadi tujuannya adalah supaya lebih fokus, kuningnya di atas supaya glare. Memang kuning kalau di atas akan lebih glare ya. Akan lebih glare, cut off-nya akan lebih jelek, tapi putihnya cut off-nya bagus. Tapi nggak masalah soal itu. Anda bisa balik, bro. Nih, saya tunjukkan ya. Anda mau balik bisa, gitu aja, enak kan bohlam ini. Kurang bagus apa coba ya? Kita buka, Anda pakai obeng kacamata, bukan obeng kacamata, Anda harus beli obeng yang beginian nih. Saya sih banyak terus terang begini, tapi ini abal-abal. Ini di online ada yang jual 15.000, 20.000. Obeng-obeng beginian banyak bro, stok saya di sini ya. Sering rusak, bukan sering rusak apa? Moyung lah istilahnya ya, slack ininya nih, kalah. Jadi untuk yang bermain di mur-mur kecil yang bukanya kecil, tapi kalau untuk kencengin yang kenceng slack. Payah nih, selalu saya beli di online ya, beli 5, beli 6, beli 2, beli 3 ya.
Kan kadang-kadang beli di Shopee mesti 30.000, ongkos kirim gratis ya, kita tambahkan itu ya, sama yang model-model begini juga, aduh rusak melulu bro. Tuh yang begini-begini tumpul lama-lama. Nah kemarin saya jalan-jalan ketemu Mister DIY, saya keliling-keliling, ternyata ada bro yang bagus nih, mereknya sih Hotak ya. Ini harganya mahal bro, cuman saya lihat ininya presisi ya, ajib. Jadi saya sekalian promosi, saya nggak jual bro, Anda cari di Mister DIY ya, di mall-mall. Jadi kalau Anda pemain lampu untuk buka-buka atau Anda hobi, Anda wajib beli nih, tuh ininya lengkap lagi ininya. Dan ininya saya yakin nih metalnya keras ya, keras stainless nih kelihatannya ya, metal ininya keras nih. Yang penting kan kita butuh yang bintang ya, keras. Kalau yang abal-abal begitu pakai sebentar selek ya. Anda bisa beli nih mereknya Hotak, Anda cari di Mister DIY, harganya lumayan bro, di atas 100 ya. Tapi boleh lah Anda beli ya, investasi itu. Nah sama ini juga saya beli, ini beli di online ya, 10.000. Ininya juga bagus nih, jadi untuk membuka-buka ini ya. Jadi ini Anda bisa buka pakai ini ya. Ini posisi aslinya adalah begini, Anda bisa balik, tep, kuningnya di bawah, putihnya di atas. Enak kan? Enak dong, kita ngomong apa adanya. Gimana nggak bagus ini bolam. Jadi syaratnya terpenuhi ya. Belum tentu merek lain terpenuhi loh ya, karena ininya payungnya bisa dibuka. Makanya ini payungnya ini menyerupai bener-bener halogen H4. Payungnya bukan dari CNC yang asal menggantung, makanya bolam ini lebih ada cut off-nya ya. Buat Anda yang mencari cut off ya tipe ini. Jadi nanti ini bisa dibalik begini, bisa dibalik begini. Ya. Tep tep gitu. Ya. Paham? Jelas? Kita pasang kembali ya. Gimana kagak enak itu loh bolamnya ya. Jangan lupa barang sebelum dikirim juga kita sudah kalibrasi, jadi nanti tinggal pasang, arahkan jam 11 jam 12 ya. Syarat adjustable terpenuhi, jadi syarat watt dan lux gede terpenuhi, stabil terpenuhi. Saya juga sudah coba, saya berani ngomong stabil ya karena saya sudah coba. Kalau saya belum coba saya nggak berani ngomong ya. Adjustable terpenuhi, 4 serviceable tidak bisa bro, rusak buang karena nggak ada spare part ya. Yang bisa diservis adalah ada spare part, adalah Anda beli kri ya. Bayangan gelap, soal bayangan gelap memang ini agak gelap dan dia nggak, coba Anda lihat sendiri deh tuh, bayangan gelapnya ini agak gelap ya, agak gelap tuh ya, agak gelap ya. Tidak remang-remang tapi gelap. Lebarnya segitu ya, bolamnya ini di sini lebarnya segitu ya. Sebentar saya pegangin. Tuh, lebarnya segitu, bayangan gelap. Tapi memang lebih bagus bayangan gelapnya tidak gelap dan tidak terlalu gelap dan harus kecil. Tapi kelasnya dia, bolam-bolam merek lain juga gelapnya juga gede gitu loh. Jadi saya juga belum menemukan ini yang bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Kenapa? Karena hidung ininya gede dia. Karena chipnya chip CSP tipis, mendem ketutupan ini. Kecuali kalau Anda hobi, do it your own risk. Jadi lakukan dengan tanggung jawab Anda sendiri. Anda bongkar, Anda papas sendiri. Kalau Anda hobi ya, Anda papas lebih bagus. Saya kasih lihat aja contohnya seperti ini. Tuh. Ya, Anda buang hidungnya. Ya, buang hidungnya. Anda buang sendiri, jangan suruh saya ya, karena saya jual apa adanya sesuai bawaan pabrik. Ya, Anda buang bayangan gelapnya jadi remang-remang dan kecil, itu lebih bagus, lebih padat di tengah outputnya. Ya, tapi memang ini bawaannya seperti itu, mau ngomong apa adanya ya. Bayangan gelapnya gelap sekali karena tertutup oleh hidung ini. Ya, kalau di kri bayangan gelapnya kecil, bisa remang-remang karena chipnya ada lensa. Jadi saya juga belum menemukan chip yang bisa berubah warna ada lensa. Itu ya, saya juga lagi nyari bro. Kita juga update terus ya, barang terbaru mana yang bagus, mana yang terbaru juga kita terus update, kita terus komunikasi ke pabrik. Saya mau yang ini, saya juga udah request
lu bisa nggak tolong langsung dari pabrik lu malnya lu ubah begitu ya, lu ubah. Cuma mereka sekarang lagi libur ya, mereka pulang kampung ya, lagi Imlek ya. Karena ini juga, ini jujur terus terang, kita jual istilahnya untungnya aduh dikit banget. Kenapa? Karena ini dikirim melalui udara bro. Saya bayar ongkos kirim mahal banget untuk udara ya, karena kita mengejar, sebenarnya ini sudah diperkenalkan di Desember 2020, kita tawarkan sekarang di Januari, di Februari ya sekarang ya. Jadi di Januari akhir kita sudah mulai ini. Saya ada pesan quantity banyak sekali pakai laut, sampai sekarang belum ada kabarnya bro ya. Belum ada kabarnya, nggak tahu sampai di mana itu barang ya. Jadi ini ada sebagian batch kita kirim melalui udara ya. Jadi ini nggak ada, istilahnya kita belum belum ngail keuntungan lah. Kita masih ngail buat bayar ongkos kirimnya yang mahal melalui udara ya. Oke, kita akan cek nyalanya. Udah banyak saya ngomong nih ya. Ini putih, putih kuning, kuning ya. Anda bisa lihat review lengkapnya di video saya sebelumnya, luxnya berapa, wattnya berapa ya. Ini bohlam yang paling terang bro, wattnya dan luxnya di kelasnya dia, di kelasnya dia ya. Kita di kelasnya dia maksudnya adalah di kelas bohlam 3 warna ya, paling terang bro ya. Saya belum menemukan yang lebih terang lagi daripada dia. Nanti kalau ada update yang terbaru, pabrikan bikin yang lebih terang ya tentu kita akan jual yang lebih terang gitu ya, update terus ya. 3 warna ini. Jadi 3 warna itu bisa berubah pada saat low beam. High beamnya tetap warna putih ya. Lampu jauhnya tetap warna putih, low beamnya yang bisa berubah warna. Berubah warnanya, Anda tinggal matikan, nyalakan, matikan, nyalakan. Udah itu aja, simple. Driverless, kabel ini juga sudah dirajut ya. Udah dirajut ini, jadi tahan tarik ya. Driverless, jadi Anda tinggal colok. Anda tidak perlu mengikat-ikat drivernya ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya. Jadi kita akan tes-tes aja nih. Ada 3 set ya. Terima kasih yang sudah order. Anda order mau buka lapak, boleh. Saya belum menjual di Shopee atau di Tokopedia ya, karena itu kan saya udah bilang itu reseller saya. Jadi saya belum ketemu reseller saya nanti, soalnya ada hubungan dengan pembagian komisinya mereka ya, harganya. Karena ini saya belum ada untung bro untuk jual ini, karena saya ngomong apa adanya tadi kan. Mahal untuk diongkos kirimnya melalui udara ya, seperti itu. Common ground, common positif bisa. Common ground, common positif bisa. Jadi Anda nggak perlu ribet-ribet pakai kabel set segala macem ini itu ya. Ya. Nggak perlu ribet-ribet pakai kabel set. Jadi banyak orang yang mengeluhkan juga, Pak, desainin saya kabel set, LED saya nggak bisa high beam pak, LED saya nggak bisa low beam. Anda nggak perlu pusing, Anda tinggal beli ini, tinggal pakai ya. Oke, ini satu. Ini kita akan tes lagi ya. Kalau merasa review saya berguna, Anda bisa beli. Kalau merasa review saya cuman saya lagi khotbah, ya nggak usah beli, bebas ya. Karena saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli ya. Tapi kalau Anda suka ya Anda beli, kalau Anda butuh lampu ya Anda bisa beli ya. Ada orang yang bilang saya sombong, ada orang yang bilang saya galak, ada orang yang bilang saya so pinter ya, nggak masalah ya. Masing-masing orang punya pendapat, masing-masing orang punya isi kepala berbeda-beda, terserah. Yang pasti adalah barang sebelum dikirim kita checking dulu ya. Nanti setelah video ini turun, setelah video ini selesai, sebelum kita kirim kita akan segel ya. Kita akan segel, jadi nanti kita ukur lagi pakai sigmat ya, supaya pas. Cut off payungnya juga nanti ada yang kita kikir ya, kita kikir pakai apa sih namanya tuh, Dremel atau apalah, ada ya, pakai gerinda mini grinder ya kan. Kita ya tetap high beamnya adalah warna putih. Common ground, common positif pasti bisa ya. Wattnya adalah 26 27 ya.
Ya, oke. Jadi ini bohlam 3 warna ya. Watt paling besar, luxnya paling besar. Untuk saat ini yang saya jual, saya sudah ngecek juga merek-merek lain ya, tipe-tipe lain yang jualan di online. Ini yang watt dan luxnya paling besar ya untuk 3 warna. Oke, kita stop dulu videonya di sini. Nanti kita akan upload dulu. Nanti baru kita gabungkan tipe yang lain. Oke, ini kita lanjut ya videonya. Ini di order untuk Innova Reborn ya, untuk Innova Reborn low beam tipe G H11 Cri. Saya juga udah ngomong satu syarat bohlam bagus, watt dan luxnya gede. Watt dan luxnya gede, stabil, jadi tidak boleh ngedrop. Ketiga, adjustable. 4, serviceable, itu syarat bonus, ini bisa. Kelima, bayangan gelap. Keenam, tidak boleh storing, ini tidak storing ya. Watt dan luxnya memang dia levelnya di 30 watt, 3100 sampai 3300 lux ya. Stabil, tidak ngedrop. Jadi maksud stabil itu Anda nyalakan segitu, besok juga segitu ya. Jadi Anda nyalakan sekarang, Anda jalan ke Bandung, sampai di Bandung terangnya harus sama ya. Ketiga, adjustable, ini udah pastilah terpenuhi, bisa maju mundur putar. Banyak LED cuma bisa diputar, maju mundur nggak bisa, dan tidak on the spot, harus pakai kunci L ya. Agak ribet bro kalau pakai kunci L gitu ya. Jadi Anda harus lepas dulu pakai kunci L, pasang lagi, nanti kunci L nya hilang, jatuh, segala macam, ribet ya. Kalau ini langsung ya, langsung Anda mau tarik mundur maju bisa. Pak, ditarik mundur saya takut lepas. Nggak perlu takut bro, tuh ya, aman lah intinya, tenang aja bro ya. Pemasangan soket juga tinggal colok. Ini sudah dirajut, braided, driverless. Bohlam LED yang nggak pakai driver lebih untung, apalagi untuk kayak mobil diesel ya. Saya nggak tahu ini Innovanya diesel atau bensin, tapi kalau diesel lebih banyak getaran ya dibandingkan bensin. Jadi Anda harus mengikat drivernya. Kadang-kadang ikatan driver itu Anda ngikat di kabel. Rata-rata semua ngikat di kabel lah. Saya ngomong apa adanya. Saya juga kuli tukang pasang, saya juga jual juga, saya juga mereview juga. Jadi saya tahu praktek di lapangannya, pasti driver diikat di kabel, pakai kabel tis. Nah, antara ini terpasang di headlamp dengan driver pasang di kabel, getarannya kan suka bisa berbeda, bener nggak? Lebih getaran di kabel. Nah, getaran di kabel namanya mobil diesel ya, getar terus ya Anda pakai tiap hari. Nah, kalah bro di sininya, kalah nanti di sambungan drivernya ya. Saya ngomong apa adanya to the point karena saya orang praktek. Ya, orang praktek di lapangan. Jadi yang ada driver sebenarnya merugikan ya. Anda kalau nggak percaya, Anda bisa nonton video saya sebelumnya, beberapa hari yang lalu saya sudah upload ya. Getes di sininya, itu getes itu karena kabelnya menggunakan isolator biasa ya, karet, kena panas getes, ngelupas ya. Kalau sudah dirajut begini kan lebih bagus, lebih tahan panas, lebih tahan tarik, sama seperti kabel handphone Anda lah ya. Kabel handphone Anda tiap hari pakai, pasti di ujungnya kalah. Ini kabel handphone nih, kalau yang ini kan versinya versi gepeng, kalau yang versi bulat biasanya di sininya suka kalah lah pokoknya lah ya. Dan di dalam kabel ini kan ada aliran arus, kabel itu panas. Nah, Anda harus perhatikan kabelnya besar atau kecil, tembaganya tembaga pure copper bukan. Nah, itu Anda harus perhatikan sebenarnya ya. Ini bagian yang nggak kelihatan, biasanya sering dicurangin oleh pabrikan ya, karena mau untung gede. Kalau lihat dari fisik kelihatan dia nggak bisa curangin, tapi kalau di bagian kayak kabel, dikasih kabelnya yang kecil, isolatornya jelek ya, sering putus di sini. Makanya kenapa ada, Pak LED saya mati, jalanan rusak, kadang nyala kadang kedip-kedip. Nah, itu putus di sini nih, goyang-goyang gitu ya. Ini bohlam kan memakan arus sekitar 2-3 ampere nih. Anda lihat, bohlam ini 29,4, arusnya adalah 2,38 ampere. Jadi ini kabel
menghantarkan arus 2,38 ampere ke sana untuk positif dan kembali 238 ampere. Jadi kan dia ada dua, positif negatif, merah dan hitam pasti. Nah, satu kabel ini memakan 2,38 ampere. Nah, kalau Anda orang teknik atau Anda bisa search di Google 2,38 ampere itu berapa sih penampang yang perlu penampang kabel. Jadi penampang kabel itu di dalamnya kan ada tembaga. 2,38 ampere itu harus berapa luas penampangnya? Yang ideal. Maksudnya yang ideal itu yang sesuai standar Eropa atau standar di Indonesia SNI. Jadi berapa ini penampangnya? Jadi kalau arusnya makin besar kan tentu kabelnya mesti gede. Nggak ada kabel makin arusnya makin besar kabel dikecilin, nggak bisa, panas. Ya, kebanyakan seperti itu. Kabelnya kecil, panas, tambah kalah di sini. Panas, isolatornya hangus, nah makanya rusak. Nah, ini saya sih sudah pernah buka ya. Saya sudah pernah gunting. Lumayan besarnya gitu ya. Jadi makanya kabel ini tidak pernah panas. Kalau LED yang murah ya, kabelnya kecil, aduh panas nih. Nih, di sini nih di depan saya ada LED turbo nih. Kabelnya kecil banget, Bro. Tuh. Keluar dari driver. Tuh, kabelnya kecil sekali. Aduh. Ya, makanya ada harga, ada kualitas lah ya. Harga tidak bisa menipu Anda, tapi Anda juga harus hati-hati dan sudah lihat barangnya ya, sudah direview, sudah banyak dijual. Ya, ini Bolam salah satu terbaik, bukan yang terbaik dia doang sendiri. Kalau saya bilang ini terbaik, itu saya egois. Ya, driverless, braided, bayangan gelap hampir tak ada, karena penting, Bro, untuk supaya outputnya tebal di tengah. Ya, banyak orang bilang terangnya di pinggir. Nah, itu karena ini kan tidak ada bayangan gelapnya, hampir remang-remang tuh. Remang-remang aja dan hampir tidak ada bayangan gelap ya, lebarnya sempit sekali dan gelapnya sedikit ya. Nah, inilah yang boleh dibilang bagus. Jadi kalau ada bayangan gelap, makin dia gelap, makin dia lebar, itu merugikan Anda. Karena ini dipasangnya adalah kiri kanan, reflektor yang paling penting pemantul adalah di bagian atas. Jadi waktu ke atas, sinarnya gelap ya, memantulkan ke jalannya nggak padat ya. Paham ya? Jadi reflektor itu kan paling penting di bagian atas, sedangkan LED-nya adalah nyorot kiri kanan. Nggak bisa ini dipasang begini, nggak bisa, fokusnya nggak bagus. Pasangnya begini. Makanya yang sinar ke sini itu harus penting, terang. Karena kalau nggak terang, gelap, nggak padat outputnya di jalan ya. Dan keunggulan lain, chip Cree ini dia ada lensa, jadi masih bisa satu LED ini 180 derajat, jadi ke atas, makanya bayangan gelapnya sedikit, remang-remang saja gitu ya. Itulah untungnya pakai tipe ini ya. Ini adalah untuk Innova Reborn ya. Oke, akan lanjut reviewnya ya. Nah, ini perbedaan ya. Sama-sama saya anggap ini di order buat fog lamp juga, tipenya H11, H16, H8, H9 sama. Ini juga H8, H9. Nah, saya akan perbandingkan face to face. Saya juga jual Pro 7, jadi saya tidak menjelekkan. Saya juga jual ini, juga saya tidak menjelekkan, saya tidak membagus-baguskan. Anda bisa pikir sendiri mana yang bagus menurut Anda ya. Ada yang bertanya nanti ini mereknya apa? Ini mereknya JL3, dijual di Juragan Lampu ya. Anda bisa beli langsung melalui Bukalapak ya, Juragan Lampu. Di Shopee belum, di Tokopedia belum. Jadi kalau Anda mau beli melalui Juragan Lampu di Bukalapak, atau Anda WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa transfer BCA, kirim melalui JNT ya. Ada yang bertanya apa kardusnya bagaimana? Dia mau ngecek kardusnya, dia mau beli di tempat lain. Nah, kardusnya seperti ini. Jadi ini apa adanya saya ngomong ya, kardusnya seperti ini. Mereknya apa? JL3 ya. Nah, kalau ini mereknya Pro 7 ya, kodenya adalah P73CF Mark II versi 2021 ya, versi 2021 yang Mark II. Ini sudah update ketiga kalau menurut saya ya. Yang pertama mic flash, dusnya gede. Mark II yang kedua dusnya gede. Mark itu
Mark II yang kedua menggunakan chip dempet dan center chip. Sedangkan Mark II yang versi 2021 yang udah ketiga, dia chip biasa, tapi di soldernya dempet, tetap center chip. Jadi sebenarnya ada spec down di sini, ya, spec down bukan spec up loh. Spec down. Karena kenapa? Chipnya bukan chip dempet yang asli bawaan pabrik, tapi chip biasa yang di solder dempet, ya. Buat Anda yang berpikir mau mewah, ya Anda beli ini. Ini harganya lebih mahal 1.180.000, sedangkan ini harganya di bawah 1 juta. Ya, ini harganya di bawah 1 juta, ini harganya 1.180.000. Ini mewah karena kardusnya mewah lah pokoknya lah, sama seperti istilahnya packagingnya bagus gitu ya. Nah, kita akan lihat dalemannya ya. Kalau ini dalemannya seperti ini. Oke, kita perkenalkan ini dulu deh. Ini menggunakan chip dempet asli. Ya, chip dempet asli. Dia yang versi yang sekarang dia tidak menggunakan tidak dipasang chip center putih, tapi dia setengah-setengah. Ya. Dia adjustable. Ya. Jadi ini bisa dipasang untuk H8, H9, H16, H11. Adjustable, ya. Anda bisa posisikan chip kuning atau chip putih di atas selera Anda. Jadi Anda bisa putar ini. Jadi Anda mau pasang ini putihnya di bawah, kuningnya di atas. Anda bisa putar balik supaya kuningnya yang di bawah, putihnya di atas bisa. Ya, adjustable, maju dan mundur putar. Jadi enak sekali, ya. Enak sekali dan Anda nggak perlu takut lepas. Oh Pak, saya tarik mundur, fokusnya kok lebih bagus ya, lebih padat. Silakan, nggak masalah. Jadi karena ini enak sekali, bisa diputar, tarik maju dan mundur. Jadi Anda bisa agak bolamnya dimajukan, agak dimundurkan. Oh Pak, saya takut lepas. Nggak perlu takut lepas bro, ya tenang aja ya. Jadi soal adjustable ini enak sekali, ya enak sekali. Syarat bolam bagus 1, watt dan luxnya gede. Ini watt dan luxnya gede, terpenuhi. Kita akan adu dengan ini nanti, ya. Kedua, stabil, saya sudah coba ini stabil. Ketiga, adjustable, enak sekali bro, tanpa perlu pakai kunci L. Ya, keempat, serviceable, nggak bisa, ini nggak ada spare part, rusak buang. Kelima, bayangan gelapnya kita akan coba, ya. Bayangan gelapnya bagus bro, kecil tuh bayangan gelapnya, ya, kecil dan agak remang-remang, kecil ya, makin kecil gelapnya makin bagus, ya, makin kecil gelapnya makin bagus, ya, makin remang-remang nggak terlalu gelap makin bagus, ya, syaratnya itu. Jadi kalau yang jelek adalah makin lebar, gelapnya makin lebar, dan gelap sekali itu jelek, ya. Syarat yang keenam, storing, ini tidak storing bro, aman. Dari hasil review dari customer feedback nggak ada storing, ya. Saya rasa cukup yang ini. Oke, kita akan buka ini ya. Kadang-kadang memang ada orang brand minded. Brand minded itu seperti bagaimana? Seperti misalnya saya cerita babe saya waktu saya beli Kawasaki Ninja, dia bilang, "Lu ngapain beli Kawasaki? Kalau mau beli motor mau beli Honda." Nah, itu brand minded ya. Jadi babe saya Honda. Mau ngapain lu beli Kawasaki katanya, beli mah Honda. Nah, itu brand minded ya, itu orang tua berpikir Honda karena dari kecil mungkin dari dulu ya Honda udah terkenal ya. Kalau Kawasaki apaan kata dia. Ya, itu brand minded. Saya dulu waktu pertama kali beli Kawasaki Ninja 250 dibilang, "Ngapain lu bego beli Kawasaki?" katanya. "Beli Ninja beli Honda." Gitu ya. Itu brand minded, orang tua saya begitu, dan istri saya sama brand minded. Dia minta beli handphone baru, ya udah dah, gue beliin lu Vivo dah. Wah nggak mau katanya, gue maunya Samsung. Padahal kan Anda tahu sendiri ya, antara Vivo atau Oppo atau Xiaomi spek kadang-kadang lebih tinggi ya, tapi merek Cina ya. Samsung setahu saya harganya mahal, tapi kadang-kadang spek lebih rendah, bener nggak ya? Ya seperti itu ya, itu brand minded. Susah kalau orang yang brand minded. Jadi maunya ada mereknya, ada packagingnya bagus ya. Kalau Anda mau berpikir begitu, Anda mendingan beli Pro 7. Jangan beli yang ini. Kenapa? Karena ini brand mindednya cuma si Jungki yang jual, itu ya. Ya seperti itu.
Jadi ada orang brand minded, ya Anda beli inilah, nggak usah banyak pikir. Ya, beli yang bermerek, kardusnya ada, bagus. Ya, seperti itu. Tapi ada orang yang memikirkan spek, ya Anda bisa beli kayak handphone Realme, Poco atau apa, itu kan speknya karena tinggi-tinggi tuh, RAM-nya gede, VGA-nya atau apanya, memorinya, prosesornya udah octa-core, udah dual octa-core mungkin. Ya, Samsung kan speknya rendah, harga mahal ya, tapi brand minded. Samsung kan, wih gua keren punya Samsung. Handphone lu apa? Vivo. Terdeteksi orang nggak mampu kan, kadang-kadang begitu. Jadi jangan ada yang tersinggung nih, jangan bilang nanti saya ngejelekin handphone Vivo, Xiaomi begitu-begitu, enggak ya, saya sendiri pakai Vivo. Tapi maksud saya adalah saya mendeskripsikan ada orang brand minded, Anda beli Pro 7 lah. Kalau Anda nggak brand minded, Anda mikirkan spek, Anda beli ini ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda bisa terima omongan saya, Anda yakini, Anda amini. Kalau Anda merasa saya cuma berkhotbah, ya nggak usah. Oke ya, ini akan kita review. Jadi ini satu, dia ada driver ya, sedangkan yang tadi driverless, dan kabel ini tidak di braided, tidak dibungkus oleh sarung dirajut ya. Nah, ini yang saya bilang bisa kalah ya, kena panas mesin, ini getas bro, kalah di sini nih, kalah di sini, putus. Saya ngomong begini, ngomong apa adanya, karena kenapa? Sudah kejadian bro, ada videonya di YouTube saya sebelumnya ya. Ada driver ya, dia bisa adjustable, diputar, tapi harus menggunakan kunci L ya. Tapi yang di versi 2021 ini kunci L-nya nggak dikasih bro ya. Jadi Anda harus menggunakan kunci L diri Anda sendiri untuk nyetel ini ya. Nggak dikasih ini kunci L-nya, nggak ada di dalam dus. Saya sudah cek beberapa, ini nggak ada. Saya nggak tahu lupa pabrikan atau memang dia untuk cost menghemat budget untuk kunci L ya. Jadi Anda beli Pro 7 nggak ada kunci L-nya. Jadi Anda harus menggunakan ini sendiri untuk men-setting ya. Jadi dia tidak on the spot untuk masalah men-setting. Jadi ini boleh dibilang kalah dengan ini, karena ini settingnya langsung, nggak usah pakai kunci bisa, sedangkan ini harus buka pakai kunci. Dan yang jadi masalah, kuncinya nggak dikasih bro. Anda harus modal sendiri, Anda harus cari sendiri kuncinya ya. Nih seperti saya nih, karena nggak ada kuncinya, mau nggak mau kita harus sendiri ya. Jadi Anda harus, kalau Anda mau setting harus nyari sendiri ini kuncinya ya. Saya menjual apa adanya, jadi yang dikasih oleh distributor ya akan saya jual ya. Saya juga tidak menambahkan, karena saya juga nggak punya stok kunci L itu ya. Susah juga ya mencari kuncinya mana yang tepat. Oh ini nih. Nah jadi kalau Anda ini mau men-setting ini mutar, Anda harus buka dulu pakai kunci, baru bisa diputar. Dan jarak putarannya pun tidak banyak ya. Nah copot. Jadi hanya ya 30 derajat, 60 derajat doang ya. Jadi tidak bisa seenaknya ya. Nah ini chip kuning, chip putih juga bisa disetting sebenarnya, mau di atas atau di bawah, Anda tinggal putar. Sebenarnya ini putar balik. Jadi defaultnya adalah kuning di bawah ya, supaya sorotan kuning lebih di atas ya. Jadi ini settingnya tidak on the spot. Dia hanya bisa setting putar, setting maju mundur tidak bisa ya, cari fokus maju mundur tidak bisa ya. Jadi soal syarat ketiga adalah bisa di setting adjustable, ini kalah dibandingkan yang versi JL3 ya. Ya, default bawaan pabrik adalah kuning di bawah chipnya. Dia driverless. Jadi kalau Anda pasang di fog lamp ya, ini saya ngomongin apa adanya. Pasang di fog lamp, di kolong bumper, Anda masang dari fender
ya, Anda masang dari vendor, terus ini Anda tinggal colokan ke soket. Pasti ini nggak gantung bro, ya. Jarang orang mau ngiket, karena kenapa? Susah, tempatnya sempit, dan mau iket di mana? Mau iket di kabel fog lamp, oke. Mobil itu jalan, ya, bergerak, getar-getaran. Mobil jalanan di Indonesia nggak semuanya rata bergelombang, ya, begini, terus ngayun. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini kalah bro, ini kalah, putus. Ya, kenapa? Saya ngomong apa adanya, tuh udah poin. Karena ini berat, jadi goyang sedikit dia pasti akan gerak. Ada momen, lama-lama di sini kalah, putus. Ya, makanya ada driver itu sebenarnya negatif, ya, negatif. Jadi kalau bisa yang driverless. Kalau ini kan enggak, Anda pasang tinggal colok soket, tidak ada beban. Jadi tidak ada beban, tidak ada momen. Jadi tidak ada gaya, gitu ya. Makin berat si driver ini menggantung, gayanya makin gede. Memang Anda bisa ikat di kabel, cuma tetap aja kabel itu pasti akan goyang karena ini berat, ada gaya, ada momen. Makin berat, momen makin gede, bener nggak? Ya, bener nggak omongan saya? Jadi ini berat, menggantung, goyang. Walaupun Anda bisa ikat, ini hanya Anda bisa ikat di kabel soket fog lamp, kebanyakan seperti itu. Kebanyakan juga nggak diikat. Ya, saya ngomong begini karena kenapa? Saya praktek. Ya, jadi ada driver merugikan. Ya, soal bayangan gelap, kita cek bayangan gelap dia biji mana. Bayangan gelap dia bagus, ya. Lebih kecil, bayangan gelapnya bagus. Ya, bayangan gelapnya kecil sekali. Dia menang nih soal bayangan gelap. Ya, jadi ada plus dan minus. Bayangan gelap dia bagus. Kecil, karena kenapa? Frameless dia. Frameless. Sedangkan ini ada frame. Jadi chip ini agak mendem. Nah, sedangkan kalau ini frameless, jadi chipnya langsung telanjang. Ya, chipnya telanjang. Ini ada frame. Jadi kalau ini mau lebih bagus lagi, sebenarnya nggak usah pakai frame. Ya, jadi bayangan gelap ini menang. Storing ini tidak pernah ada keluhan storing. Jadi ini nggak pakai kabelnya, tidak dirajut. Ya, jadi ada resiko ini mengeras, ya, mengelupas. Watt dan lux-nya kita akan ukur ya secara real to the point. Sekarang kita akan ukur deh. Ya, ini depan ada lux meter. Saya bacakan aja ya, Anda bisa baca ya, silakan Anda baca. Ini 25 wattnya ya. Untuk yang warna kuningnya 25. Warna putih kuningnya 23. Warna putihnya adalah 24 watt. Saya bacain aja ya. Anda susah saya meganginnya, jadi saya bacain aja. Saya ngomong apa adanya, saya tidak mau menipu Anda dan saya juga tidak mau ditipu, intinya gitu ya. Oke, kita akan cek watt dan lux-nya ya. Seperti biasa kita taruh ini di sini nih. Ya, kita akan lihat 2800 untuk warna putihnya ya. 2780 ya untuk warna putihnya, 2770. Di sini ada kali 10, Bro. Jadi bacanya 2700, jadi bukan 270 ya. Ini putihnya, ini kuningnya 3360 ya, kuningnya. Putih kuningnya 3390 ya. Jadi sudah terbaca ya di luxmeter bahwa yang ini saya juga udah sebutin wattnya tadi, Anda ingat sendiri karena saya juga nggak ingat berapa. Ya. Nah, kita akan ukur yang versi ini. Ya, versi ini. Nah, ini luxnya berapa? Untuk warna putihnya 3300 ya. 3335. Untuk putih kuningnya 4000 ya, 4100 loh. Luxnya gede sekali nih. Untuk kuningnya 3800.
Untuk putihnya 3.280, putih kuningnya 4.000. Waduh. Kuningnya 3.700 ya, gede sekali loh. Ini wattnya berapa ya? 30 watt untuk warna kuningnya. Warna putihnya 30 watt juga. Putih kuningnya 28 ya. Ajib loh. Ini terang bro. Kalah itu Pro 7 ya. Harga lebih murah, di bawah 1 juta. Ya. Di bawah 1 juta. Ini 1.180.000 ya. Oke, keputusan di tangan Anda. Mana yang bagus, silakan beli. Dua-duanya saya jual. Anda mau beli dua-duanya ya boleh. Ya. Jadi saya ulang, watt dan luxnya kalau ini VS ini watt dan lux ini lebih gede. Ini watt dan luxnya ini lebih kecil. Ya. Soal adjustable, kalau stabil dua-duanya stabil. Adjustable menang ini. Jadi ini udah 2 poin lebih menang. Ini kurang adjustable. Jadi ini kalah. Soal service dua-duanya nggak bisa, rusak buang. Syarat keempat kan serviceable, dua-duanya nggak bisa buang. Syarat kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelap dia menang ini. Ini lebih sempit. Ini bayangan gelap agak masih ada bayangan, tapi nggak terlalu gelap. Tapi pokoknya menang ini. Jadi ini 2 poin. Ini 2 poin ya. Anda ingat sendirilah. Jadi 2 poin. Soal fisik bagus ini. Driverless ya, driverless sudah dirajut. Jadi tahan tarik segala macam. Ya, kalau ini agak ribet, ada driver dan dia bukan sistem dirajut ya. Seperti itu. Kalau soal terang ini, jadi ini menang berapa poin Anda hitung sendiri ya. Oke, semua keputusan di tangan Anda. Saya sudah bahas ya. Ini kodenya adalah P73CF Mark II ya. Dia chipnya chip biasa yang disolder dempet, sedangkan ini asli bawaan pabrik chip dempet ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup reviewnya. Semua keputusan di tangan Anda ya. Oke. Buat Anda yang mau beli ya nih lah. Bukalapak, Juragan Lampu ya, Shopee F3 Moto Lighting, ini reseller saya. Tokopedia dengan username reseller Juragan Lampu juga itu reseller saya ya. Kalau Anda mau bertemu saya langsung, mau saya setting kalibrasi, Anda belilah di Bukalapak ya. Saya tidak menjual di Lazada. Jika Anda ingin menjadi reseller saya di Lazada boleh ya. 0898-269-3838. Anda silakan WhatsApp. Mau order langsung juga bisa. Transfer BCA, kirim pakai GNT ya. Oke, saya rasa cukup. Akan segera kita bungkus ya. Ini paket-paketnya semua. Apa bedanya beli di saya dengan beli di luar? Di luar maksudnya di toko lain. Barang yang sebelum dikirim kita cek dulu, kita setting lagi, kita kalibrasi ya. Kita kalibrasi dan kita pastikan barang ini adalah baru. Karena kalau yang bermerek begini, ini rusak, tukar baru sepasang. Ya, tukar baru sepasang. Distributor akan menukarkan baru satu pasang. Nah, yang satunya, jadi kalau rusak satu nih, ini rusak satu, Anda kirimnya satu pasang, akan diganti sepasang baru. Nah, yang satunya kan masih bagus. Nah, satunya yang masih bagus, nggak mungkin dong importir mau rugi. Nah, dia akan jual lagi, dia akan masukkan lagi, jadi di packaging lagi, jadi barang tersebut adalah refurbish atau barang bekas atau barang returan, dia akan dibersihkan sebelum dia jual lagi. Nah, yang seperti itu saya khawatir Anda bisa dapat kalau tidak dicek, dan harus orang yang paham baru bisa. Kenapa? Karena biasanya bohlam yang sudah nyala lama wattnya berbeda dengan yang masih baru. Jadi sama seperti bohlam lampu rumah Anda beli. Pertama kali Anda beli, wih terang banget. Sudah dipakai dia akan meredup, akan turun kualitasnya. Nah, seperti itu. Jangan sampai Anda dapat barang bekas. Kadang-kadang harga beda cuma selisih 50.000, Anda pindah ke toko lain, bener nggak? Tapi Anda nggak tahu dapat barangnya bekas. Memang Anda bisa chat dia, Pak, jangan lupa ya cek barangnya baru segala macam. Tapi
ada orang yang tidak paham, karena saya sendiri pernah menemukan dibersihkan ya, dilap-lap-lap, pokoknya kinclong deh. Tapi kalau kita ukur pakai wattmeter dan luxmeter beda, lebih redup gitu ya. Jadi saya pastikan bahwa barangnya baru, bukan barang bekas, dan dikalibrasi, disetting ya, disetting. Bukan cuma itu aja, barang selesai dikirim, Anda sampai, Anda pasang, Anda butuh tutor, Anda butuh panduan, Anda butuh masukan segala macam, Anda silakan WhatsApp saya, gratis. Anda beli di saya, Anda butuh panduan untuk pemasangan segala macam, gratis. Anda silakan WhatsApp ya. Jadi itulah bedanya Anda beli di saya dengan beli di luaran. Kadang-kadang memang harganya beda selisih sedikit, Anda ke toko sebelah. Saya menjual ini harganya sesuai price list dari distributor. Saya tidak bisa memberikan diskon. Kenapa? Karena itu untungnya saya. Mereka toko-toko lain bisa untungnya cuma 20.000, ya monggo, mereka bisa makan dengan cuan hanya 20.000, ya nggak masalah. Saya tidak bisa, karena itu untungnya saya tidak bisa memberikan diskon. Kecuali Anda belinya banyak gitu ya, saya bisa berikan diskon. Saya hanya bisa memberikan bonus. Misalnya kalau Anda minta bonus, saya bisa berikan. Contohnya lampu kabin, lampu senja, ya seperti itu. Tapi jangan lupa Anda harus belinya melalui Bukalapak, ya. Jangan melalui Shopee, karena itu kan bukan saya, itu reseller saya, jadi stoknya mereka, gitu ya. Jangan beli di Tokopedia, karena itu kan reseller saya juga. Kalau Anda mau langsung dengan saya, Anda beli di Bukalapak, ya. Jadi saya hanya bisa memberikan bonus. Saya tidak bisa memberikan diskon karena harga yang saya jual sesuai price list, ya. Oke, terima kasih.